Seperti yang pernah saya alami ketika pakai mustika tapak jala, saya di situ dikontrol oleh kodam sehingga saya mudah marah, tidak terkontrol, emosian, pokoknya jadi orang yang tidak berguna kalau menurut saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudaraku semuanya? Berbicara mengenai batu mustika, tentunya batu mustika itu ada banyak jenisnya, ya. Ada yang memberikan manfaat positif kepada pemakainya, berarti mustika itu adalah mustika yang bagus. Nah, ada juga batu mustika yang membuat dia efek samping ketika menggunakan itu, berarti adalah mustika negatif di situ, ya. Seperti yang pernah saya alami ketika pakai mustika tapak jala, saya di situ dikontrol oleh kodam sehingga saya mudah marah, tidak terkontrol, emosian, pokoknya jadi orang yang tidak berguna kalau menurut saya, tidak baik. Nah, ada cerita lainnya, ya. Murid saya ini punya paman dan diceritakan ceritanya sama saya lengkap sekali, bahwa paman murid saya ini pakai mustika sejak dia masih muda, ya, sampai sekarang ini kondisinya berubah drastis. Katanya sih sudah menjadi gila. Ya, kok bisa gila gara-gara batu mustika? Iya, memang bisa. Jadi ceritanya gini loh. Singkat cerita, murid saya itu datang kepada saya, memang konsultasi kepada saya, Ki, apa yang terjadi dalam kehidupan paman saya? Ya. Paman saya itu dulu waktu muda, ya, waktu dia masih seneng main-main, itu katanya pakai batu mustika, pegangan. Dia menjadi kuat, menjadi berwibawa, menjadi punya kemampuan yang tidak logis, katakanlah kebal, ya, menjadi preman akhirnya. Di situ menjadi sok jagoan. Muncullah efek negatif. Pertama, dia takabur, sombong, menindas orang yang lemah. Itu yang pertama terjadi. Setelah itu, ya, pamannya menjadi penceramah dadakan, ya. Dari kemampuan tersebut, ketika menjumpai orang yang tidak sesuai dengan dirinya, tiba-tiba dia menceramahi orang itu. Nah, murid saya ini mengatakan, saya yakin, Ki, itu bukan paman saya. Dan setiap hari berubah karakter orang yang di dalamnya. Nah, saya mengatakan, mungkin pamanmu, Mas, pamanmu ini sudah dikontrol kodam dalam batu mustika. Tidak cukup satu, Mas, entah itu berpuluh-puluh atau apa gitu loh. Saya mengatakan, di dalamnya itu ada banyak kodam, jadinya dia itu beralih, berbeda-beda orangnya. Jadi seperti otak ini dikontrol ke arah sana, ke arah sana, ke arah sana, jadi berubah-ubah, ya kan? Akhirnya setelah otaknya ataupun dirinya tidak kuat, dia menjadi hang dalam pemikirannya, ya, lama-kelamaan menjadi gila, dan itu terwujud, ya, menjadi kenyataan. Memang gila beneran. Jadi gini loh teman-teman semuanya, sama ketika kita sedang menggunakan batu mustika, ya, sama juga kita menggunakan ilmu atau amalan. Kita mengamalkan sesuatu yang tidak tuntas. Satu misalkan, besoknya saya mau mempelajari ilmu pengasihan, dia belajar ilmu nggak tuntas, tambah lagi ilmu lainnya, tambah lagi, ini bisa jadi gila. Sama, penggunaan batu mustika pun sama. Dia di dalamnya kodamnya berganti-ganti yang mengontrol dirinya, ya, akhirnya menjadi gila, ya. Ada pertanyaan, Ki, mustikanya wujudnya bagaimana? Kalau mustika yang membuat orang bisa menjadi gila, ya, itu wujudnya macam-macam wujudnya. Bisa saja batu mustika tersebut memang tidak membuat orangnya jadi gila, tapi saking kuatnya energi, kemudian mengontrol diri Anda ingin tidak terkontrol, akhirnya saling gesekan di situ pemikiran Anda dengan kontrol si kodamnya, itu juga bisa jadi gila. Jadi wujud mustikanya itu macam-macam. Jadi yang akan saya berikan saran kepada teman-teman adalah, jika sudah menggunakan batu mustika tetapi efek yang terjadi dalam hidup Anda tidak jelas, bahkan ke arah negatif, maka silakan singkirkan dulu, ya. Sama seperti cerita saya dulu, saya pakai tapak jala,
kemudian saya dikontrol di situ, emosinya luar biasa, meja saya balik, padahal di situ nantangin satu keluarga orang. Wah, itu bahaya sekali. Andai kata mereka ini mau melawan saya, ya saya habis, kan gitu. Berarti itu efek negatif, anak saya pun kena imbasnya dulu, sehingga apa? Sehingga mustika tersebut sudah tidak ada sama saya hilangkan, kan gitu. Jadi ketika kalian pakai batu mustika dan itu menimbulkan efek yang tidak baik, maka konsultasikan dulu atau langsung dibuang, gitu ya. Paham? Jadi kesimpulan pada video kali ini adalah, ya hati-hati kita menggunakan sarana spiritual, harus dicocokkan benar-benar dengan orangnya. Makanya ketika ada klien yang datang kepada saya ingin memahari batu mustika, maka akan saya cocokkan betul. Andai kata kok suatu hari nggak cocok, wah boleh kembalikan kepada saya ganti dengan yang baru, yang lebih cocok. Nah, itu sering sekali. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.